Dan di sini gue bakal rangkumin pengalaman gue maupun yang baik atau yang buruk buat lu orang semua yang baru mau mulai bisnis impor atau sedang menjalani bisnis impor supaya lu orang gak ngelakuin kesalahan yang sama seperti yang gue lakuin. Setelah hampir 8 tahun gue jalani bisnis dan terutama gue spesialis di bisnis impor, mulai dari jualan barang impor sampai gue sekarang punya jasa impor forwarder, perusahaan forwarder gue sendiri, bantuin orang yang impor kecil-kecilan sampai kontaineran itu gue udah lakuin setiap hari dan gue udah paham banget. Otomatis gue sering banget berinteraksi sama orang-orang Cina, berbisnis sama orang Cina. Dan di sini gue bakal rangkumin pengalaman gue maupun yang baik atau yang buruk buat lo orang semua yang baru mau mulai bisnis impor atau sedang menjalani bisnis impor supaya lo orang gak ngelakuin kesalahan yang sama seperti yang gue lakuin. Kita jujur-jujuran aja udah banyak banget yang ngerasain benefitnya dari jualan barang impor. Gue udah banyak banget ngeliat orang yang dari ya bukan siapa-siapa jadi seseorang dari mulai bisnis impor. Memang bisnis impor tuh susah kalau lo mau jadi sangat-sangat kaya, tapi buat jadi batu loncatan pertama itu adalah bisnis yang paling gampang karena lo nggak usah mikir ribet-ribet, udah pasti laku juga gitu. Terus sekarang lu mau bilang, oh iya jangan bisnis impor. Bisnis impor tuh ngerugiin negara kita segala macam bla bla bla. Sekarang kalau lu bilang bisnis impor tuh ngerugiin negara, lu lihat kayak negara Singapura, mereka nggak bisa bikin apa-apa, mereka air aja impor, mereka beras aja impor. Lu mau bilang itu ngerugiin negara, itu Singapura negara maju, negara lebih kaya daripada negara kita. Jadi ini bukan masalah sumber daya alamnya lebih menang siapa, tapi SDM-nya, lagi-lagi SDM-nya. Kita perlu akui bahwa SDM di negara ini tuh masih ketinggalan jauh banget. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Cina yang negara yang dari yang susah banget, kering tandus, bisa jadi negara yang hebat banget kayak sekarang? Karena apa? Sudah pasti kita lihat aja dari geografisnya. Negara kayak Cina itu nggak segampang itu lu mau tanam apa langsung subur, nggak kayak negara ini. Dan di sana iklimnya tuh ada musim dingin. Beda kayak di sini, orang nanam hari ini buat besok makan tuh bisa, nggak ada takut kelaparan. Di negara mereka, mereka harus tanam buat nanti mereka bisa bertahan hidup saat musim dingin. Karena saat musim dingin mereka nggak bisa tanam apa-apa. Artinya mereka sudah prepare beberapa langkah lebih jauh daripada kita gitu. Dan karena negara kita terlalu subur, artinya SDM kita terlalu santuy. Dan karena terlalu santuy, jadi ya nggak mau berkembang, gitu-gitu lagi aja gitu. Ya udah, gue makan besok, makan besok, makan besok, udah cukup gitu. Dan memang negara kita SDA-nya tuh memang bagus gitu, tapi SDM-nya buat ngolahnya itu masih cupu. Sekarang lu lihat, kalau memang lu bilang misalnya SDA kita tinggi segala macam, jangan jualan barang impor. Kita jujur-jujuran aja udah. Ini gue kasih tahu semuanya ya. Lu lupa ada yang pakai misalnya barang-barang lokal, contohnya apa, merek lokal, brand lokal. Itu semua iya produksi dalam negeri. Itu baju-baju yang lu pakai sekarang itu tuh bahannya dari Cina semua kebanyakan. Di sini baru potong atau di sini baru labelin merek Indonesia. Atau misalnya skincare yang lu pakai nih, yang lu pakai. Oh iya produk UMKM, produk lokal. Enggak, itu semua beli bahannya dari Cina. Di sini cuma repackaging doang, jadi seolah-olah produk Indonesia. Karena kalau mau BPOM mesti repackaging di sini baru BPOM-nya bisa. Semua itu dari Cina. Kalau lu mau bikin dari sini, SDA-nya ada tapi nggak mampu ngeprosesnya sampai barang jadi. Kalau diproses sampai barang jadi di sini dari SDA-nya di sini, lu semua nggak mampu beli, jadinya jatuhnya mahal banget. Dan setelah gue berbisnis sama orang Cina, gue jadi ngerasa gue tuh bego banget gitu. Gue banyak belajar sama mereka dan gue sadar gitu, di negara ini lu kerja keras sedikit aja atau lu lebih pintar sedikit aja, lu salah satu aja nih, lu sudah pasti bisa sukses. Di negara mereka lu pintar aja, lu kerja keras aja, lu nggak cukup, bener-bener nggak cukup. Banyak banget lulusan S1, S2 yang jadi kuli panggul di sana. Ngeliatin di TikTok persaingan anak-anak sekolah di Cina itu segila itu, ya memang bener segila itu. Lu kalau misalnya ke Cina sekarang nih, lu naik busway misalnya atau lu naik kereta, itu tuh anak-anak sekolahnya di sana pada pegangin buku semua, ngerjain tugas di kereta semua. Nggak kayak di sini gitu, nggak ada yang kayak di sini petatang-petenteng, sedikit lah ada, cuman nggak banyak kayak di sini. Udah kayak begitu aja mereka masih susah dapat kerja, makanya mereka banyak lari ke sini. Dan lari ke sini nanti lo bilang, oh iya orang Cina makanin market gua nih, duitnya dibawa kabur segala macam bla bla bla, dibawa balik ke negaranya. Siapa suruh lu nggak mau mulai? Mereka ya datang ke sini, mereka mulainya jualan barang impor, bukan jualan barang ekspor. Dan lu nggak lebih pintar dari mereka sekolah lebih benar, mereka kerja lebih benar, mereka kerja lebih rajin, mereka lebih giat. Artinya ada sesuatu yang mereka lihat dan lu nggak lihat. Di sini coba nyampe nggak otak lu sampai sini gitu. Lu lihat mereka berbondong-bondong datang ke sini buat jualan barang impor. Terus lu bilang, oh mereka bawa barang dari pabrik ke sini ilegal. Enggak, kebanyakan nggak kayak gitu. Kebanyakan mereka masuk resmi-resmi juga.
Dan mereka juga kebanyakan beli juga sama pabrik, sama toko segala macem. Dan lu juga bisa beli, dapat akses itu juga lu bisa gitu. Tinggal lu mau atau enggak. Gue pun udah banyak ngurusin orang yang sama gitu kayak gitu. Dan dibalik kepintarannya orang Cina, pasti ada aja lah orang-orang yang cerdik atau kita ngomong licik lah. Dan di sini gue bakal kasih tahu lu gimana caranya buat menangannya dan apa yang harus lu hindari biar lu nggak kena suenya. Karena ibarat lu jualan barang impor ini, lu upload di marketplace gitu-gitu aja, foto sama orang lain udah pasti laku. Gue yakin nih, lu orang yang nonton video gue yang jualan barang impor pasti sama kan. Lu pakai foto produk sama kayak orang lain, cuma ngatur-ngatur harga doang udah pasti laku kan. Nggak pusing, jualannya tuh nggak pusing, iklan udah gitu-gitu doang. Tapi yang pusingnya apa? Yang pusingnya adalah ngurusin supply-nya. Kebanyakan orang gagal di sini. Dan gue akan jelasin satu persatu buat lu. Yang pertama, jangan kemakan sama silat lidahnya orang-orang Cina. Mulut mereka itu kebanyakan tuh manis, bener-bener manis banget. Ini udah kayak apa ya? Udah kayak nih cowok nih baru pacaran nih, baru ngedeketin cewek nih. Wah, mulutnya manis banget nanti, tapi udah pacaran udah dapet, dia bisa cuek. Nah, kurang lebih kayak gitu. Misal nih lu beli barang, jangan pernah pas baru mau pesen barang sama supplier A, langsung pesen dalam jumlah yang besar. Misal lu butuh kebutuhan lu 10.000 piece. Jangan lu langsung order 10.000 piece. Lu tes dulu, misalnya order 100 piece. Lu tes dulu order 1.000 piece. Setelah misalnya 5 kali jalan dan muanya oke, baru lu putusin buat order lebih besar. Jangan lu langsung tampung semuanya di satu pesanan. Kenapa? Karena bagi orang Cina yang penting duit masuk dulu. Ini gue nggak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan seperti ini. Yang penting duit masuk dulu. Nanti misalnya, oke, dia kirim sesuai 10.000 piece. Tapi nanti yang bisa salah-salahnya apa? Lu pesannya biru sama merah, 5.000, datangnya nanti hijau sama kuning. Dia bilang yang penting barangnya sama kan. Bisa jual gak? Terus nanti kalau lu nggak bisa jual, lu disuruh kirim balik. Lu kirim balik ke negara mereka, itu ongkosnya double. Dia sepintar itu karena dia tahu lu nggak bakal bisa balikin ke sono lagi, lu juga nggak bakal mau. Tapi mereka mau tanggung jawab. Mereka mau balikin nih nanti duit lu nih. Tapi lu balikin ya lu mesti tanggung ongkirnya. Lu mau kayak gitu? Gue sih nggak mau. Dan udah banyak orang-orang yang gue dengar ceritanya tuh kayak begitu. Jadi harus bijak. Jangan kumpulin semuanya di satu pesanan. Misal lu mau pesan 10.000. Lu cari misalnya 2 atau 3 vendor. Lu tes sama mereka nih, pesan. Dibagi 3.000, lihat mana yang paling cepet, paling bagus, dan paling bertanggung jawab. Baru lu bisa kerjasama sama mereka secara panjang. Yang kedua, kalau jualan lu belum dapat harga yang sangat-sangat bottom, atau kita ngomong lu belum bisa order sampai 1 kontainer, lu jangan pernah nikmatin hasil lu, jangan pernah nikmatin duit yang lu udah punya dari jualan barang impor. Jangan pernah sama sekali. Kenapa? Karena goal lu adalah dapetin harga paling bottom di barang tersebut. Barang lu lagi laku-lakunya, lu mesti kejar volumenya, dapetin duit sebanyak-banyak sampai lu bisa tekan harganya sangat bottom. Kalau lu nggak bisa tekan sangat bottom, nanti akan ada orang lain yang tekan barangnya bisa impor lebih banyak kuantitinya, 1 kontainer, dan dapat harga paling bottom. Terus lu ngomong, susah banget nih jualan nih, orang pada perang harga. Enggak. Bukan orang yang banyak perang harga, lunya berhenti di tengah-tengah. Lu misalnya bisa turunin lagi margin lu sampai 10%, 20%, tapi lu udah nikmatin dulu duitnya. Terus pas ditawarin buat nih, ambil 1 kontainer bisa untung 20%, lu nggak punya duitnya udah lu pakai. Misalnya ngapain, lu pakai buat dugem, lu pakai main cewek, lu pakai buat obat lah, apa segala macam. Masih mending lu pakai misalnya buat beli mobil, beli rumah, bisa lu jual, bisa lu gadein buat usaha. Tapi kalau lu pakai buat beli barang-barang gak jelas nih, kebanyakan anak muda gue liat kayak gini nih, udah dapat duit beli barang-barang yang gak guna. Misalnya beli apa, beli sepatu, beli baju-baju branded, beli barang-barang branded yang nilainya turun terus gitu, kayak orang bego gitu beli-beli barang begituan cuma karena lu dilihat orang keren segala macam. Enggak, itu nggak keren sama sekali. Ibarat nih kalau orang zaman dulu nih masih angkat-angkat tai ayam nih, lu jangan berhenti gitu, lu jalan terus lu pentokin apa yang mau lu lakuin. Setiap video gue selalu kasih tahu apa yang mau lu lakuin, lu pentokin. Kalau lu belum bisa pentokin, kenapa gue bilang sampai 1 kontainer ya, karena biasanya kalau lu bisa sampai 1 kontainer, lu bisa tekan cost pengiriman tuh udah paling rendah. Jadi lu mesti maksimalin, lu bisa punya cash flow yang bagus, bisa punya modal sampai lu bisa impor let's say 1 kontainer. Atau let's say lu bisa order lebih banyak daripada kompetitor lu gitu. Kalau belum sampai titik itu, jangan pernah dinikmatin dulu duitnya. Lu gembel-gembel dulu, lu masih makan warteg nggak apa-apa. Lu nikmatin dulu gitu, lu jalanin proses, nanti lu nikmatin di kemudian hari. Ini kan kayak orang zaman dulu ngomong, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Ya, gue juga dulu pas masih baru-baru dagang juga gue gembel-gembel banget, nggak pernah gue pakai
jam mewah, nggak pernah pakai HP yang mahal-mahal, beli HP yang murah segala macam, semua serba murah gitu. Karena gue tahu buat mau bisnis jadi gede, lu perlu modal. Kecuali lu udah taruh modal di bisnis lu udah nggak bisa berkembang lagi, it's okay. Kalau lu per bisnis lu masih perlu duit buat berkembang lagi, jangan lu berhenti dulu, jangan lu ngehambur-hamburin uang dulu gitu. Simpen baik-baik uang lu anak muda. Lalu yang berikutnya, berhati-hati sama supplier lu. Karena biasanya supplier itu malah bisa jadi kompetitor lu. Jangan pernah kasih tahu mereka lu jualannya kayak gimana. Jangan pernah sepolos itu, sebaik itu lu jualannya di sini. Customer lu A, customer lu B, customer lu C, lu tinggal di kota ini, tinggal di kota itu. Jangan pernah kasih tahu. Kenapa? Karena mereka nih banyak sekarang yang udah susah jualan, udah kebanyakan kompetitor mereka di negara mereka. Jadi mereka pikir udahlah gue jualan langsung direct sales. Mereka impor barangnya ke sini, mereka buka gudang sini, jualan langsung tuh ke customer lu. Jadi jangan pernah kasih tahu ke supplier lu jualannya gimana, caranya gimana. Diem-diem aja, nggak perlu tahu apa. Udah transaksional aja. Lu yang penting order, dia kasih barangnya sesuai, udah cukup. Jangan jadi orang naif yang ngerasa, oh dia partner bisnis gua segala macam, gua harus bisa terbuka sama dia gini-gini. Enggak semua orang Cina bisa lu kayak gituin. Lu mesti lihat baik-baik orangnya, mesti bener-bener jeli. Karena kalau enggak, one day dia akan jadi kompetitor lu nih. Lu dimakan sama supplier lu sendiri, itu tuh adalah hal yang sangat paling menyakitkan yang sudah banyak gue lihat orang-orang kena kayak begitu. Yang dimana dia udah susah-susah di sini kumpulin channel distributionnya, tiba-tiba si suppliernya kirim salesnya, datang ke Jakarta misalnya, tawarin tuh ke pasar-pasar, ke customer-customer lu, tawarin. Ya customer lu nggak salah, dia maunya dapat barang lebih murah. Ditawarin barang lebih murah, diambil nggak? Ya diambil dong. Nah, salahnya siapa? Salahnya lu kalau lu kasih tahu, oh lu jualannya sini, jualannya di A, di B, di C. Ya itu salahnya lu kalau misalnya bisnis lu nanti jatuh karena misalnya kompetitor lu makan lu punya market. Jadi jangan jadi orang yang naif. Dan tadi gua kasih tahu soal supplier. Keempat ini, hati-hati juga sama jasa pengiriman yang lu pakai. Forwarder yang lu pakai itu lu harus hati-hati. Kalau bisa adalah orang yang lu percaya atau orang yang lu kenal. Karena kenapa? Mereka bisa mengerti nanti impor barang lu kayak gimana. Mereka juga bisa tahu supplier lu di mana. Itu yang bahayanya. Kalau misalnya forwarder yang lu pakai atau jasa kirim yang lu pakai itu fokusnya cuma di jasa aja, dia nggak dagang, ya itu bagus. Tapi kalau dia misalnya serakah, dia lihat, misalnya gue lihat gitu, oh lu jualan si A laku nih segala macam bla bla bla. Wah lumayan juga, jualnya segini, untungnya segini. Gue bisa cari misalnya pabriknya di mana, gue impor juga, gue jualan juga. Banyak hal itu yang terjadi zaman sekarang. Tapi kalau gue sampai detik ini 5 tahun gue bangun bisnis forwarder, gue sangat menjaga itu karena gue tahu rasanya sesakit apa itu. Rasanya kalau ada yang kayak gitu sih pengen gue bunuh, pengen gue tampol kalau ada orang yang kayak gitu, bener-bener nyakitin banget gitu. Tapi karena gue tahu itu, jadi ya sudah, gue fokus aja di jasa gue. Karena gue tahu ada plus minusnya. Gue juga pernah berdagang, gue juga pernah jualan jasa. Setelah gue jualan jasa, gue tahu berdagang itu ada plus minusnya. Jadi buat posisi gue yang sekarang, customer-customer gue, even orang lain, customer yang lain nanyain ke gue, ada gak barang yang lagi laku? Gak pernah sekalipun mau gue kasih tahu. Karena itu yang bakal bikin customer gue lama sama gue, itu yang gue harus jaga, itu yang akan membangun bisnis gue semakin besar. Gue menjaga kepercayaan itu. Jadi kalau lu misalnya pakai jasa pengiriman, lu harus bener-bener hati-hati. Lu pesan barang sama supplier Cina, terus suruh orang Cina yang ngurus pengirimannya. Terus nanti mereka urus pengiriman pakai orang Cina juga yang ngurusin ke sini. Itu lebih bahaya lagi. Si orang Cina yang ngurus pengiriman itu bisa main di belakang lu nanti one day. Jadi kalau kita ngomongin di bisnis, segala macam hal yang terjadi, output yang terjadi, mau itu baik dan buruk, itu pasti ada penyebabnya dari lu juga gitu. Jadi lu harus sangat berhati-hati, harus sangat kritis, dan harus sangat logis dalam mengambil keputusan. Nggak boleh jadi orang yang naif di bisnis. Di bisnis ini bukan tentang baik dan jahat. Tapi di bisnis ini soal ya tidak lain tidak bukan mencari uang gitu. Kalau lu nggak bisa mencari uang dan gagal mencari uang, ya artinya lu ada masalah di bisnis lu. Lalu yang kelima, nggak semua orang Cina yang lu temui itu adalah bos. Lu mesti paham ini, nggak semua orang Cina yang lu temui itu adalah bosnya. Kadang mereka bisa ngaku-ngaku kayak bos. Gue udah sering banget ketemu kalau misalnya ke pabrik, dia ngajakin keliling pabriknya, dia bilangnya dia bos gitu kan. Tapi gue udah tahu, kebanyakan dari orang-orang ini adalah trader. Misalnya trader kayak gimana, dia ngambil komisi 2%, 3%, itu lumayan kalau lu misalnya impor satu kontainer, nilai ratusan juta sampai miliaran, itu lumayan berasa 2%, 3%.
Dan orang-orang trader ini sebenarnya nggak salah gitu. Cuma kan akan merugikan lu kalau misalnya lu ambil sama mereka, padahal lu bisa ambil langsung sama pabriknya atau sama bosnya. Nah, jangan langsung kepercaya, langsung makan, langsung omongan orang kalau dia tuh bosnya. Lu mesti cek. Kayak kalau gue misalnya ke Cina, misalnya ke pabrik A. Gue inget banget ini, gue ke pabrik waktu itu. Ke pabrik, diajak keliling sama bosnya, dia bilang bosnya, diajak ke ruangan bosnya. Gayanya udah kayak bos, nuangin teh, ngebagiin rokok, segala macem, panggil-panggil karyawannya. Karena gue ada pengalaman, gue tanya lah sama karyawan-karyawannya yang lagi kerja. Gue tanya satu-satu semua. Ini bos lu bukan yang lagi jalan, ini bos lu bukan. Kalau semuanya bilang bukan atau jawabannya pada beda-beda, itu sudah pasti dia bukan bosnya. Biasanya bosnya tuh di mana? Bosnya mah lagi kayak di kota besar, di Shanghai, lagi pada ngecil, atau di luar negeri lagi jalan-jalan, bosnya udah nggak di pabrik lagi. Dan ya dia nggak masalah gitu, ada orang yang ngaku-ngaku bosnya, itu memang fasilitas yang diberikan sama perusahaannya daripada dia mesti nge-hire sales gitu. Lebih baik ya udah cari freelance yang mau jualan aja gitu. Dan gue pernah ke satu pabrik, itu dia punya trader, itu tuh ada sekitar 300-an kalau gue nggak salah. 300 trader, lu bayangin. Mungkin salah satunya lu mesti lihat gitu. Lu punya supplier nih, bosnya asli, pabrik asli, atau trader nih. Kalau trader duit lu udah kemakan, masalahnya mereka cuma pindahin barang doang, mereka ambil 2-3%. Lu harus pintar juga, lu nggak boleh sebodoh itu, naif itu, ya sudah, bla 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 gini-gini diurusin sama mereka. 2-3% itu lumayan berasa one day nanti. Nah, gue yakin yang gue kasih tahu tadi nih barusan nih nggak bakal diajarin sama orang-orang lain. Karena orang-orang kalau ngajarin bisnis impor dan lain, mereka kebanyakan nggak jalanin. Gue jalanin dari nol sampai bisa buka jasanya sendiri, sampai bisa bantuin orang yang dari impor kecil-kecilan sampai impor kontaineran, itu udah pengalaman banget. Jadi makanya gue bisa sharing di sini saat ini. Dan setiap gue mau melakukan sesuatu, gue percaya bahwa gue harus lakuin sesuatu semaksimal mungkin. Makanya gue kasih video ini ya, gue kasih daging sedaging-dagingnya nih, lu bisa lihat nih. Dan tips terakhir buat lu yang baru mau mulai bisnis impor, jangan FOMO. Jangan baru-baru mau mulai bisnis impor lu langsung impor, nggak perlu. Sekarang tuh udah banyak orang-orang yang impor gede, terus mereka ecerin, mereka jualin grosiran. Lu bisa ambil dulu sama para distributor-distributor itu, lu jualan dulu, udah laku baru lu mulai impor. Kalau enggak, jangan lu langsung impor, lu habisin modal lu. Karena sekarang gini, impor itu lu bisa makan waktu tuh sebulan minimal buat di perjalanan. Itu duit lu udah ketahan selama sebulan. Beda kalau misalnya lu jualan dulu, udah laku, lu kumpulin modal pelan-pelan, baru nanti udah laku banget, baru lu mulai impor. Jangan lu baru-baru mulai udah langsung impor, duit lu tuh ketahan. Ini pesan yang sangat-sangat penting buat yang baru mulai impor. Karena kebanyakan orang bangkrut atau rugi karena hal ini. Mereka, oh ini barang ini laku, gue impor, kucuk-kucuk, sange kan, impor sebulan lebih, barangnya nyampe, totalnya udah nggak trending, duitnya mati barangnya. Itu harus sangat lu hindari, jangan FOMO. Jadi lu jangan kemakan sama misalnya di luar sana ada kelas impor, lu bisa impor dari 0 sampai 100 juta pertama lu. Cara paling pertama adalah impor barang. Enggak, cara paling pertama itu bukan impor barang, cara paling pertama itu jualan dulu. Impor itu fungsinya buat apa? Bisnis impor itu fungsinya tuh buat nekan lu punya HPP, buat tekan lu punya HPP biar margin lu lebih gede, profit lu lebih gede. Jadi bukannya oh lu baru mau mulai bisnis impor disuruh impor. Iya, yang ngajarin lu impor terus suruh lu impor, dia udah untung duluan di awal. Yang penting duit lu dimakan dulu gitu. Lu impor, nanti kalau barang lu laku atau enggak emang dia mau tanggung jawab? Nggak mau kan? Jadi lu jangan naif gitu. Mikir dikit gitu. Jangan langsung kemakan, oh bisa cepet kaya dari bisnis impor. Enggak. Tapi lu nggak harus mikir panjang banget buat mulai bisnis impor tuh. Lu yang penting kerja keras dan sabar, di video yang gue udah kasih tahu sebelum-sebelumnya. Lu yang penting kerja keras dan sabar, mungkin perlu waktu 1 sampai 2 tahun baru lu bisa menikmati hasilnya. Tapi yang pasti sudah banyak orang-orang yang sukses dari bisnis impor dengan cara yang gue kasih tahu tadi. Termasuk gue pun memulai dengan cara yang tadi itu yang gue bilang. Gue mulai dari kecil-kecilan, ambil dari distributor, jualin pelan-pelan, udah mulai laku, udah mulai stabil, baru gue impor. Kalau enggak, gue enggak gitu. Karena gue tahu modal gue terbatas, gue nggak mau wasting time gue sebulan nungguin barang datang terus gue nggak jualan sama sekali. Mau makan apa gue? Mau kasih makan keluarga gue apa? Sebulan gue nggak cari duit sama sekali. Dan lagi-lagi untuk jalanin bisnis ini, lagi-lagi soal mentalitas. Ini bukan soal lu pintar atau enggak, jago banget nyari barang atau bisa Mandarin atau enggak. Enggak, sekarang tuh udah gampang banget. Lu bisa cari misalnya forwarder, kayak forwarder gue bisa bantuin lu buat cari barang juga. Lu nggak usah perlu Mandarin, yang penting lu tahu barang apa yang mau dicari, kita bisa bantuin cariin gitu. Jadi ini bukan soal pintar-pintaran, ini soal lu mau kerja keras dan lu mau sabar atau enggak. Dan seperti biasa yang selalu gue kasih tahu, pemenang itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi pemenang itu adalah orang yang tidak pernah takut gagal, tapi lebih takut nggak menang.
Dia mau gagal ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali, dia nggak akan pernah takut. Dia akan terus berdiri lagi sampai dia menang. Apakah lu seorang pemenang itu?